Ya, pemirsa, netralitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum 2024 akan menjadi sorotan. Ketua MK sebelumnya, Anwar Usman, dianggap tidak bisa menjaga marwah MK karena memberikan karpet merah untuk sang keponakan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Kini bisakah MK netral menangani sengketa pemilu 2024? Untuk membahasnya sudah bersama kami pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi serta mantan hakim MK Marwarar Siahaan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Muhammad Ruliandi, Bang Marwarar. Dengan Herjuno di studio. Ya, selamat sore. Ya, baik. Mas Herjuno. Ya, terima kasih. Bang Marwarar sudah bergabung juga kira-kira? Oke, nampaknya masih kita coba tersambung. Saya ke Bang Ruliandi dulu, Bang. Kita tahu bahwa pasangan Capres nomor urut 1 sudah resmi nih, Bang, ya, mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK. Kalau kita bicara kredibilitas MK, optimismenya seperti apa kalau Anda melihat, Bang Ruli? Ya, terima kasih Mas Herjuno. Sebetulnya kalau kita lihat dari hasil perolehan suara, ya, itu kan selisih suara antara kubu 02 Pak Prabowo dan juga kubu 01 Pak Anies dan juga Pak Ganjar itu sangat jauh sekali, ya. Sangat perlu pembuktian puluhan juta suara, bahkan hampir sekitar 70 juta suara dengan Pak Ganjar, kemudian 50 juta suara dengan Pak Anies. Nah, sekarang yang harus kita lihat adalah apakah MK itu sampai di mana ruang lingkup kewenangannya di dalam mengadili sengketa Pilpres. Nah, Undang-Undang Pemilu mengatakan dan juga Undang-Undang Dasar 45, MK itu mengadili perselisihan hasil, ya, hasil suara. Jadi perselisihan hasil suara pemilu itulah yang akan diuji pembuktiannya. Jadi apakah bisa nggak kubu 01 maupun kubu 03 misalnya, ya, itu nanti membuktikan puluhan juta suara versi yang benar adalah versi mereka, gitu ya. Karena untuk membuktikan itu kan harus dicantumkan dalam petitumnya masing-masing. Versi yang benar berapa suara menurut pemohon, ya, pemohon 01 misalnya, pemohon 03 berapa gitu. Nah, saya justru tidak melihat ada suatu keyakinan untuk membuktikan puluhan juta suara, ya. Nah, jadi saya tidak melihat ada satu keyakinan bahwa suara yang begitu besar itu bisa dibuktikan di MK selisih suaranya. Begitu Mas Herjuno. Baik, saya langsung ke Bang Marwarar. Bang, sudah terdengar suara saya, Bang? Bang Marwarar. Kedengaran Pak, ya, sorry. Belum dengar, ya? Saya mendengar. Saat ini kalau sekarang sudah mulai bisa... Bang Marwarar. Oke, kita perbaiki dulu. Saya ke Bang Ruli lagi. Bang Ruli, kalau kita melihat tadi Anda menyebutkan ada gap suara yang luar biasa, belasan puluhan juta, seperti itu yang mungkin agak sulit untuk dibuktikan. Tapi kalau kita melihat MK sendiri sebagai lembaga yang kredibel dengan berbagai catatan belakangan ini, apakah Anda melihat bahwa MK juga nantinya akan memainkan perannya untuk lebih kredibel, Bang Ruli? Iya, tentu kita yakin, ya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan hari ini adalah lembaga yang paling kredibel, ya, lembaga peradilan yang paling menjaga sekali marwahnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, ya, dan juga kita hormati para yang mulia hakim-hakim MK ini di dalam mengadili perkara perselisihan Pilpres, ya. Saya yakin kepercayaan masyarakat, ya, kepada MK itu sangat luar biasa besar, dan MK juga menyadari bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang terfokus kepada lembaga MK sekarang ini. Jadi insya Allah semakin banyak yang menonton dan melihat dinamika persidangan MK nanti, tentu itu akan menjadi satu pertimbangan
MK untuk lebih menjaga marwahnya MK dan akan kredibel, dan saya yakin sekali MK akan profesional dan memutus perkara PHPU sengketa Pilpres ini dengan bukti-bukti yang ada dengan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya. Kalau bicara tadi, Anda menyebutkan bukti ya, bahwa dengan gap puluhan juta suara yang ada, tentunya ini akan menjadi kendala sendiri untuk pasangan 01 maupun 03 untuk memberikan pembuktian di hadapan para hakim. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar nantinya gugatan ini tidak sia-sia? Karena kalau kita lihat beberapa tahun di 2019, pasangan Prabowo juga mengajukan gugatan, tapi tidak kuat di saksi dan pembuktian. Ada catatan sendiri, Bang Ruli? Ya, ya itu saya kembalikan kepada tim masing-masing ya, silakan aja. Artinya saya yakin kubu 01 maupun 03 nanti yang akan menjadi pemohon pasti sudah mempersiapkan juga dalil-dalil itu. Dan sekarang ini adalah pengujian di lembaga peradilan, sehingga tidak boleh hanya sebuah dalil saja, sebuah argumentasi, tapi harus dibuktikan kebenarannya. Dan inilah rakyat sedang menunggu pembuktiannya gitu. Kalau hakimnya sendiri, Bang Ruli, kita tahu ya tentunya Anwar Usman tidak akan menyidangi kasus yang berkaitan dengan Pilpres kali ini, pemilu. Namun 8 orang ini, apakah 8 orang ini bisa memberikan publik kembali trust kepada MK? Bang Ruli. Ya, kalau kita lihat dari sejak pemilu-pemilu sebelumnya ya. Audionya sudah ada. Oke, silakan Bang Ruli. Juga ada, gimana kita kasih tahu audio ada. Oke. Bang Ruli. Oke, kami masih mencoba memperbaiki sambungan Zoom dengan kedua narasumber kami yang memang tadi ada sedikit trouble pemirsa, tapi lagi-lagi kita bicara mengenai bagaimana MK bisa menjadi lembaga yang kredibel. Baik, saya kembali sapa dulu Bang Marwarar. Suara saya sudah jelas? Bang Marwarar? Bang Marwarar? Oke, baik. Masih coba kami perbaiki pemirsa, dan Bang Ruli masih bersama saya? Bang Ruli? Masih, ya baik. masih. Boleh kita lanjutkan sedikit, Bang? Ya, walaupun tadi agak tersendat karena kita masih mencoba untuk tersambung dengan Bang Marwarar untuk melihat perspektif dari MK, karena beliau juga mantan hakim MK. Nah, kalau kembali ke Bang Ruli, bahwa kita melihat 8 orang ini juga sepenuhnya bahwa kalau ada catatan, Anda melihat bagaimana kredibilitas 8 orang ini, tentunya tanpa Anwar Usman, dan juga ada catatan terkait Arsul Sani juga. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Ruli? Ya. Saya melihat 8 hakim MK ini yang akan mengadili sengketa Pilpres itu adalah hakim-hakim yang negarawan. Artinya sudah tidak ada lagi keraguan-raguan kepada beliau-beliau semua. Para yang mulia ini insya Allah saya melihat sangat amanah menjalankan tugas negara, menjaga demokrasi kita, dan tentunya meyakinkan kepada masyarakat luas bahwa MK akan bekerja dengan sangat hati-hati dan dan mengedepankan objektivitas ya, dan tidak ada kepentingan di antara hakim-hakim MK ini, dan itu sudah teruji pada pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya. Putusan MK itu tidak ada mengundang kontroversial. Termasuk putusan perkara 90, Bang? Ya. Ya, putusan perkara 90 itu sudah diperkuat oleh putusan MK nomor 141 tahun 2023 yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 51 justru malah ditegaskan bahwa putusan MK 90 itu tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Itu diputuskan oleh 8 hakim MK tanpa Prof. Anwar Usman. Jadi ini keyakinan 8 hakim MK, termasuk ketua MK-nya Pak Suhartoyo yang memutus putusan MK 141. Ya. Baik, nah kalau kita bicara lagi bahwa dengan putusan MK yang
termasuk perkara 90. MK pun mengakui ya melalui juru bicaranya bahwa ketidakpercayaan publik terhadap lembaganya memang berada pada kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait putusan itu. Ada pengakuan sendiri dari lembaga seperti MK bahwa publik sendiri sudah tadi agak ragu dengan MK. Bagaimana Anda melihat bahwa ada catatan ini yang tidak bisa kita pungkiri bahwa publik juga punya distrust terhadap lembaga besar seperti MK, Bang Ruli? Ya, saya kira kita harus berpikir optimis ya. Artinya kejadian pasca putusan MK 90 itu ya tentu itu ada berbagai perdebatan publik, ya itu hal yang wajar karena putusan pengadilan itu pasti ada mengundang satu kontroversial di kalangan publik ya, pasti ada perdebatan, ada yang pro, ada yang kontra, itu hal yang biasa dalam sistem peradilan kita ya. Nah, yang kedua, setelah adanya putusan MK 90 ya tentunya publik sekarang sudah, kalau kita lihat kondisinya sangat percaya dengan putusan-putusan MK yang setelah putusan 90. Artinya tidak ada lagi dinamika perdebatan mengarah pada suatu distrust ya, suatu ketidakpercayaan kepada lembaga MK. Dan ini harus kita hormati bahwa MK sedang bekerja saat ini karena sudah menerima pendaftaran dari paslon yang yang kalah dalam Pilpres ini, sehingga ini akan segera masuk pada proses persidangan yang akan datang. Baik, saya coba kembali ke Bang Marwarar. Selamat sore, Bang. Selamat sore, baru dapat bisa audionya sekali. Iya, nggak apa-apa Bang, biasa namanya ya digital ya sinyal. Bang, saya mungkin kembali ke awal dulu karena beberapa pertanyaan saya belum sempat tanya ke Bang Marwarar. Anda sebagai mantan hakim MK, melihat MK yang sekarang ya, apakah masih kredibel Bang? Tanggapannya Bang, silakan. Nah, saya agak sulit menyatakan itu. Kenapa Bang? Penilaian masyarakat sendiri, ya katakanlah ketika mereka tidak berhasil meluruskan sikap tentang putusan nomor 90 itu tahun 2023, yang sebenarnya kalau dilihat undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan putusan yang melanggar apa yang dikatakan bahwa hakim yang memiliki kepentingan tidak mengundurkan diri, putusan itu tidak sah, ya kan? Itu disebutkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman sebelum dirubah dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Di tahun 2009 dikatakan cacat dan harus diadili lagi. Nah, persoalan yang tadi saya sempat dengar Julian dibilang sudah ada putusan hakim mengenai itu. Saya kira perdebatan itu tentu masih panjang kalau kita melihat itu. Nah, oleh karena itu ada keraguan itu harus diakui terhadap MK itu. Saya sebagai orang yang pernah dari sana, dia membutuhkan trust yang keras sebenarnya, apalagi di dalam masalah seperti ini Pilpres yang banyak yang harus kita perhatikan, karena kita tentu saja akan harusnya memenuhi janji bahwa kita adalah negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Jadi mampukah hukum mengawal demokrasi? Ini menjadi persoalan sekarang. Tentu kita lihat nanti ke depan, tetapi harapan kita tentu akan berharap bahwa MK itu bisa satu punya independensi, tapi juga keberanian harus ada di sana. Risiko di dalam perkara semacam ini tentu besar sekali, saya kira. Dan kalau tadi Anda menyebutkan perkara 90, berarti Anda sebagai mantan hakim MK juga kecewa dengan hasil itu ya Bang? Secara pribadi? Ya pasti. Karena sudah jelas tadi ada unsur tadi kedekatan nepotisme seperti itu Bang. Ya saya kira sudah jelas sekali kan. Baik. Itu sudah nampak. Kalau kita bicara gini Bang, kita tahu bahwa MK dengan segala kritikannya, kita lihat bagaimana setelah perkara 90 tentunya publik punya sedikit distrust terhadap lembaga yang besar ini. Bagaimana Anda melihat gugatan hasil Pilpres kali ini? Apakah ini bisa jadi kesempatan MK untuk mengembalikan citra, memperbaiki image-nya di ruang publik? Bang Marwarar? Ya saya kira inilah kesempatannya dia untuk mengembalikan
boleh atau tidak. Tetapi memang tidak sesuatu hal yang mudah. Kalau kita lihat, saya kurang tahu sekarang bagaimana permohonan itu disusun. Tetapi kalau melihat apa yang terjadi dan kita dengar di media, tentu saja dia akan mempersoalkan ini apa yang dikatakan pelanggaran TSM. Saya mendengar perdebatan di televisi yang lain bagaimana pihak dari kubu daripada pasangan calon nomor 2 mengatakan tidak mungkin mereka akan memeriksa perkara yang menyangkut proses termasuk TSM itu karena sudah ada penyerahan kewenangan dalam undang-undang tentang itu kepada Bawaslu. Itu benar. Tetapi yang menjadi persoalan, mampukah misalnya para pemohon ini membuktikan bahwa memang di dalam proses penyelesaian sengketa proses Bawaslu berhasil atau tidak melakukannya, atau ada yang tidak dilakukan atau sengaja dilalaikan. Itu yang menjadi pembuktian yang harus ada di dalam proses persidangan di MK, sehingga kalau kita melihat pengalaman yang lalu, maka tidak mungkin kita membiarkan adanya satu perselisihan dalam suatu proses itu yang tidak dipecahkan oleh Bawaslu akan dibiarkan. Itu tidak. Itu sebabnya di dalam adagium yang dulu diterima oleh MK itu keadilan proses prosedural tidak boleh mengesampingkan keadilan substansial. Nah ini kalau bisa atau kalau mampu pemohon membuktikan bahwa Bawaslu lalai atau tidak mau atau tidak mampu memecahkan sengketa proses, terutama kalau kita perhatikan sengketa proses yang pertama yang paling penting apa itu IT yang ditempatkan servernya di luar negeri, itu adalah bentuk tindak pidana besar itu sebenarnya karena data kita ditaruh di luar negeri dan ada intervensi yang mungkin. Lihat misalnya pemilihan umum presiden di Amerika Serikat. Nah yang kedua, kalau kita lihat ini ucapan daripada Mensos, ratusan triliun yang digunakan bansos, termasuk BLT juga dalam proses apa yang dikatakan proses sebelum pemungutan suara, ya itu pastilah ini menjadi sesuatu hal yang harus kita lihat, dan juga adanya struktur pemerintahan yang dipergunakan. Kalau pemohon mampu menggunakan ini bahwa cawe-cawe Pak Jokowi memerintahkan, oleh karena itu tadi pagi saya dengar ini bagaimana tentang saksi Kapolda, itu juga menjadi suatu unsur yang sangat penting. Kalau betul ada perintah itu, maka di sini cawe-cawe itu menggunakan struktur pemerintahan, ya kan, dari atas sampai ke bawah. Nah, oleh karena itu, menurut saya kalau ada dua masalah bisa dibuktikan bahwa struktur pemerintahan digunakan, yang kedua bahwa sistem yang dipergunakan itu misalnya secara sistematis menggunakan BLT dan bansos, pasti di dalam hal semacam ini kalau kita punya dalil dulu, maka akibatnya adalah perolehan suara itu akan mampu mengangkat satu pasangan menjadi masif. Itu terpenuhi. Jadi kalau kita lihat gugatan ini punya potensi untuk bisa lebih jauh kalau tadi pembuktian terhadap hal-hal yang Anda sebutkan tadi bisa dibuktikan. Seperti itu ya Bang ya? Ya. Ya, ini persoalan bukti saja. Jadi persoalan keberanian itu soal lain. Ya kan? Tapi kalau sudah secara objektif terbukti hakim tidak berani, itu menjadi masalah lain ya. Saya kira begitu. Baik, Bang Ruli, kalau kita bicara pembuktian, Bang Ruli, Anda sebagai pakar tata negara, bahwa ya tadi kalau kita bicara terstruktur ya, sistematis dan masif, ini kan memang agak berat untuk kita lihat kalau kita lihat kompleks seperti itu. Kalau dari poin dari Bang Marwarar tadi bahwa ada beberapa poin yang cukup jelas untuk bisa dibawa ke meja MK. Kalau Anda sendiri melihat apakah pembuktian ini nantinya bisa semudah itu atau malah akan lebih sulit sebenarnya? Sebetulnya agak sulit ya kalau kita mau membawa persoalan TSM itu di luar dari persoalan jumlah selisih suara tadi yang sangat besar. Itu kan sebetulnya sudah menutup akses untuk permohonan itu
dibuktikan di MK karena sangat sulit sekali ya untuk membuktikan puluhan juta suara. Nah, yang kemudian itu kan dibangun satu dalil bagaimana mencoba menarik suatu permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan MK, yaitu merupakan ranah kewenangan Bawaslu, tetapi kemudian seolah-olah itu Bawaslu diklaim tidak melaksanakan tugas fungsinya, dan itu dan permasalahan itu perlu dibawa lagi ke MK. Nah, ini kan menurut saya jalurnya sudah udah campur-campur ya. Artinya yang mestinya melakukan fungsi pengawasan itu, kalau misalnya terjadi ketidakprofesional dalam pelaksanaan tugas Bawaslu, maka Undang-Undang Pemilu mengatakan itu bisa diadukan ke DKPP ya. Itu DKPP. Ada forumnya di sana untuk menguji bahwa penyelenggara pemilu tidak profesional di dalam melaksanakan tugasnya, tidak maksimal, katakanlah gitu ya. Nah, itu di sana forumnya. Tetapi nanti kembali lagi bahwa di dalam persidangan MK itu juga selain KPU yang menjadi pihak termohon untuk membuktikan nanti kan suara yang sah itu yang sudah diumumkan kemarin tanggal 20, kemudian itu kan dipertahankan di hadapan meja MK ya, di persidangan MK. Ya kemudian itu nanti Bawaslu juga dipanggil untuk dimintai keterangan di persidangan MK, dikonfirmasi benar gak dugaan-dugaan itu, benar gak, kan begitu kan. Nah, sehingga sebetulnya sudah ada porsinya masing-masing antara MK, Bawaslu, barangkali nanti DKPP juga ikut dipanggil untuk diminta keterangannya, apa ada nggak pengaduan-pengaduan soal ini. Nah, ini jadi kita jangan membuang semua masalah ke MK semua, nanti kesian itu kan yang mulia hakim MK nanti sudah mengambil alih dipaksa untuk mengambil alih permasalahan yang sudah menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Itu menurut saya. Baik, Bang Ruli. Satu mungkin terakhir pertanyaan untuk Bang Marwarar, ini waktunya terbatas sekali. Bang Marwarar, Anda sebagai mantan hakim MK, ada pesan khusus tidak untuk para hakim yang nantinya kalau akan mengadili perkara ini, Bang Marwarar? Iya, ya kalau saya sih, kalau sudah menduduki kadung atau sudah terlanjur menduduki hakim MK, jangan hilangkan karakter bahwa dia sebagai negarawan. Apapun yang terjadi, tekanan, apakah itu tekanan uang, tekanan senjata, tekanan fisik, dan ancaman, itu tidak boleh ditakuti oleh seorang negarawan. Karena dia mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Korbankan jiwa dan raga seperti pejuang-pejuang yang telah memerdekakan kita, membawa kita kepada memberikan nyawanya waktu itu. Kalau hanya itu saja, kemudian hakim MK khawatir tidak ada mereka nanti di mata masyarakat. Saya kira itu yang harus saya pesankan sama mereka. Jiwa dan raga dan darah harus, kalau kebenaran. Tapi kalau memang benar bahwa itu tidak salah, silakan saja, ya kan? Kita menerima itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bang Marwarar dan juga Bang Ruli yang sedang on the way. Kalau saya lihat hati-hati di jalan, safe drive. Terima kasih untuk insight-nya, pendapatnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.